Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada di Toko Kopi Dua Saudara. Ini sebuah tempat yang asik banget kalau di Bojonegoro. Nah, tapi saya ingin ngobrolin tentang dunia entrepreneur. Banyak di antara kita yang mungkin sampai saat ini sudah mulai berkarya, bahkan eksis di sebuah pekerjaan yang sudah mapan. Tapi ada di antara kita juga yang ingin membangun sebuah usaha, tapi tidak semua bisa konsisten. Tapi satu sahabat saya ini luar biasa, Mas Uying, saya menyebutnya seperti itu. Ini sosok yang patut menjadi inspirasi buat kita semuanya. Jadi kalau bicara tentang capaian, saya kira udah mentok lah, udah posisi tinggi banget di sebuah media televisi swasta di Bojonegoro di Jawa Timur, dan 2 tahun terakhir ini bergelut di bidang entrepreneur atau wirausaha, sebuah kopi yang cukup padat banget, siang-siang sore ya, menjelang sore seperti ini banyak dikunjungi. Nah, kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya, terima kasih nih atas waktunya. Sama-sama Mas. Agak dadak ya kemarinnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih longgar saja. Masih longgar. Di sela-sela kesibukan. Mas, kalau ngobrolin tentang pekerjaan, saya kira Mas Uying ini atau Mas Imam ini sudah, saya kira udah cukup lah mencapai di titik apa ya, seorang leader di sebuah media. Kenapa kok sampai membangun usaha baru yang mungkin jauh dari dunia seharian atau bagaimana? Kira-kira apa sih latar belakangnya kemarin? Iya, terima kasih Mas Iwan. Kalau dikatakan top leader sih belum ya Mas. Cuman memang kalau di Bojonegoro alhamdulillah ya itulah jenjang karir di mana kita bekerja di sebuah perusahaan gitu aja. Sebenarnya juga belum lama saya untuk di stasiun TV atau media terutama. Pada dasarnya sih sebenarnya kita lagi-lagi pengen mencoba tantangan baru Mas. Tantangan baru. Selama ini kita bergelut dengan kesibukan aktivitas di kantor, dengan rutinitas sehari-hari. Pastinya ada waktu di mana kayaknya UMKM itu dimanapun tempatnya, dimanapun sektornya, pasti selalu menjadi impian semua orang menurut saya. Menjadi pengusaha terutama atau menjadi bisnismen UMKM seperti itu selalu menjadi keinginan semua orang. Makanya akhirnya saya sendiri, sebenarnya nggak sendiri untuk membangun proses kopi ini. Saya berpartner dengan adik saya. Makanya namanya Dua Saudara. Benar, Dua Saudara itu saya dengan adik saya yang kebetulan juga sangat paham di dunia perkopian terutama, perminuman atau dunia F&B yang hari ini lagi sedang ramai, nggak hanya di Bojonegoro tapi di semua tempat. Itu sih dasarnya memang. Kenapa saya atau adik saya juga ingin mendirikan sebuah kopi ini, terutama ini menjadi sarana sebenarnya, sarana anak-anak muda, culture baru yang ingin datang ke sini, sharing-sharing, nongkrong, pengen ngobrol. Jadi kita membuat lokasi yang bisa dijadikan nggak hanya sekedar ngopi, tapi diskusi atau sekedar sharing sama teman-teman, seperti itu sih. Tapi muncul ide awalnya itu apakah karena memang sering ngopi waktu di lapangan, ataukah bagaimana? Ataukah memang ada ide sama saudara ini? Iya, ngopi terutama di Bojonegoro itu harian ya. Bahkan saya sendiri bisa dikatakan kayak minum obat pagi sore. Wah, 3 kali ya, 3 hari sekali. Muncul ide selalu berangkat dari keresahan memang. Di Bojonegoro banyak sekali bisnismen UMKM yang punya culture yang sudah ada, kayak cafe, coffee shop dengan open barnya, dengan mesin canggihnya itu. Makanya kita karena
di kabupaten lain atau di kota-kota lain sudah ada sebenarnya konsep-konsep seperti ini. Akhirnya kita coba mendatangkan konsep yang sudah ada di kabupaten lain, terutama di Singapura lama, untuk datang dan hadir di Bojonegoro. Seperti itu sih, dasarnya itu sih. Artinya memberikan warna baru di Bojonegoro. Iya, kita membuat culture baru aja, nggak hanya melulu nongkrong itu di warung kopi Giras atau coffee shop dengan kecanggihan mesinnya, dengan kopinya yang sangat-sangat enak itu, tapi kita coba menghadirkan konsep culture baru di Bojonegoro dengan konsep kopi tiam yang bisa dikatakan pioner lah. Saya bisa berani mengatakan itu karena dulu memang sejak awal kita 1 tahun setengah ini sudah baru pertama kali di Bojonegoro. Ada riset kecil-kecilan ya untuk cek apakah ada di Bojonegoro atau enggak gitu? Iya pasti, itu selalu jadi alasan. Oh ternyata di Bojonegoro belum ada ya. Akhirnya kita coba bikin yang baru dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan 1 tahun, hampir 2 tahun ini diterima sama masyarakat, anak-anak muda sih terutama pasar kita. Oke. Dan ini menarik, ketika pengunjung datang, masuk pun suasana udah beda. Kayak apa ya? Ornamen-ornamen kan banyak ini ya, tulisan-tulisan Cina, gambar-gambar Cina. Mungkin kita akan ngobrol nanti lebih dalam seperti apa sih kok sampai muncul gambar-gambar seperti ini. Ya, kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya, ngopi dulu. Mantap. Ini salah satu produk andalan dari kopi dua saudara ini. Namanya kopi apa, Mas? Kopi C, Mas. Kopi C. Kenapa kopi C? Jadi kopi C sendiri itu tetap mengadopsi dari yang dijual di Singapura lama itu. Ada kopi C, ada kopi O, ada. Bukan ini ya, inisial apa gitu? Bukan. Jadi kopi C itu ada campuran dari kopi murni yang dicampur dengan kopi dengan susu. Susu pun bukan susu kental manis, tapi kita pakai evaporasi. Artinya ini kan kiblatnya Singapura. Ini artinya menjawab orang-orang Indonesia, mungkin orang Bojonegoro lah. Anak-anak Bojonegoro yang pengen ke Singapura nggak usah ke Singapura, cukup di sini aja. Semoga gitu. Semoga gitu. Jadi ini ya, kopi C, kopi O, mungkin ada banyak sekali kopi-kopi yang lain. Nah, kalau bicara tentang tadi Mas Uying bilang ini sebuah usaha bisa disebut pionir atau yang pertama kali memunculkan jenis, tipe dan lain sebagainya, atau mungkin hal yang beda dengan yang lain. Ini yang ingin dihadirkan gitu ya. Ya. Nah, tadi saya sedikit ngebahas tentang ini, ornamen dulu. Kenapa kok banyak apa memang ada keturunan? Iya. Ada dikit gitu ya. Jadi ini tetap mengadopsi dari Singapura sih, Mas. Singapura antara persilangan Chinese sama Melayu yang memang juga banyak di Singapura. Terus habis itu yang konsep ini tidak ubahnya, tetap ngambil dari Singapurnya, mulai dari menu, terus habis itu tampilan, terus warna, terus ornamennya kita tetap mengadopsi dari sana. Makanya kita memang mendatangkan khusus, bahkan biji kopi, resep, terus alat yang kita gunakan juga kita ngambilnya nggak jauh-jauh dari Singapura, Melayu, Sumatera seperti itu. Nah, apa kesulitan waktu itu memunculkan atau menghadirkan sini? Apakah memang dari aslinya sana? Apa maksudnya harus ke sana ataukah mungkin ada sebuah komunitas atau apa gitu waktu itu dapat idenya? Iya, jadi kita hanya by riset aja sih, Mas. Riset aja, cuman kita tetap mencari resep-resep itu dari teman-teman yang kebetulan sudah lama di dunia F&B. Terus itu kita coba trial berminggu-minggu sama tim, terutama sama adik saya, sama karyawan juga, kita trial terus. Akhirnya kita mencoba, biji kopi ini yang enak, yang cocok. Habis itu takarannya ini yang enak. Akhirnya kita baru bisa
berani jalan setelah karya itu selesai. Jadi ada tahapan yang mungkin cukup lama ya. Menemukan iya. yang sesuai lidahnya Benar. anak-anak Bojonegoro. Benar. Dan juga harga pastinya harga. Jadi gitu harga ini kan kadang agak sulit tuh. Pengen standarnya sekian tapi harga nggak nutut. Iya. Sempat hitung-hitung gitu. Jadi memang kita ngomong dunia F&B tidak melulu kita kafe bikin resep kita jualan, enggak. Tapi kita tetap harus hitung berapa takaran biji kopinya, kita supplier aktifnya dari mana, agar itu tidak sampai putus ketika ada problem nih. Kalau ternyata kopinya lagi kosong atau lagi baru, kita tidak sampai terputus di sana. Jadi kita tetap hitung sampai teknik kecil pun, jadi per mili per itu ya tetap kita hitung. Jadi rasa itu konsisten terus sampai hari ini. Itu yang kita harapkan. Dan ada keberlanjutan dari supplier. Benar. Dari ini juga. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak sampai ternyata kopinya lagi nggak ada. Orderan banyak. Iya. Stok nggak ada. Benar, itu yang khawatirnya di sana. Terutama di Bojonegoro sendiri, di sini kan tidak bukan daerah yang penghasil kopi ya, walaupun sebenarnya ada. Tapi memang kita menghadirkan biji kopi itu ada beberapa yang dari Blitar, ada dari Malang, ada dari mana Aceh, kita bawa ke sini untuk trial. Tapi penikmat kopi sendiri di Bojonegoro luar biasa besar. Iya, di sini hampir pekerja, anak sekolah, mahasiswa semuanya kopi. Makanya itu yang jadi tantangan sendiri di awal. Kopi yang ada di Bojonegoro, menurut kalau bahasan dari teman-teman barista itu di sini adalah kopi jajahan kalau istilahnya gitu. Jadi ada kopi yang memang dijual dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang enak. Jadi hanya dicampur dengan gula, ditaruh di gelas. Itu yang tantangan sendiri, bagaimana membuat pasar juga bisa menikmati kopi yang ya. Dan ini sudah berjalan berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sudah melebihi 1 tahun katanya teman-teman pengusaha itu sudah aman lah. Artinya SOP udah jelas gitu ya. Target market juga udah jelas. Nah, bicara tentang target market ini kan pasti banyak tantangan juga ya. Artinya harus menentukan. Mungkin waktu itu idenya seperti apa sih? Menentukan targetnya siapa nih? Target market kita tetap larinya ke anak muda. Anak muda yang suka ngopi gitu ya? Benar, suka ngopi. Terus habis itu, tapi tidak melulu soal anak muda. Karena kopi hari ini yang kita jual, kalau dibilang harganya rendah juga enggak. Kalau kita di tinggi juga enggak. Kita main di middle aja, di tengah-tengah. Dan itu bisa diterima anak sekolah, dan bahkan SMA pun mampu ya. Sore bisa datang ke sini untuk sekedar terus ngopi. Kalau mau makan pun kita juga menyajikan makanan-makanan yang itu juga nggak jauh-jauh amat dari konsep kopi tiam atau gitu ya. Ada berapa produk sih yang dihadirkan di Kopi Dua Saudara? Jadi kalau produk kami memang selalu menjadi brand kopi tiam ya Mas ya, kopi tiam sendiri. Kopi tiam. Jadi kopi yang kita datangkan langsung diadopsi dari Singapura. Cuma turunannya banyak. Ada kopi C itu basicnya kopi dengan topi hitam tanpa gula, memang spesifik seperti itu. Prosesnya sendiri juga bukan semudah kayak kopi ditaruh di dituang itu enggak. Jadi kita punya alat sendiri yang memang bukan alat sih sebenarnya. Ciri khasnya gitu, jadi kita harus ekstrak kopinya jadi beberapa benar-benar biji kopi ya. Iya, biji kopi kita digiling gitu, baru kita masukin air panas, baru bisa disajikan ke customer setelah beberapa jam, karena kita punya rasa yang benar-benar artinya buat kopi, ngeracik kopi itu nggak sekedar tuang terus minum gitu ya. Nah, ada seninya di situ. Ada seninya, ada takarannya yang menarik ya. Tidak itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau teman sendiri karyawan di sini ada pelatihannya. Jadi kita nggak bisa di sini 2 sendok, 3 sendok enggak. Jadi kita semuanya sistem
takaran semua. Jadi berapa gram yang harus kita keluarkan. Jadi ada pasti ya. Ada pasti. Jadi itu tidak akan berubah rasa. Insya Allah sampai hari ini nggak bakal berubah rasa. Iya. Jadi produk andalanya kopi tiam itu. Kopi tiam, ada kopi C, kopi O, terus teh tarik juga. Kopi tarik, terus ada kopi peng, teh peng. Wah, itu banyak. Sebegitu banyaknya produk, apa nggak pusing gitu si karyawan? Jadi mereka pusing. Terus kalau makanannya kita bisa mungkin teman-teman yang best sellernya di sini mie Medan. Kopi Medan. Ya, mie Medan itu mie biasa memang yang ada campuran rempah-rempahnya. Ada rempah-rempah. Jadi rempah mala kalau orang-orang biasanya bilang. Ada kapulaga, jinten, kayu manis sampai cengkeh masukkan jadi satu. Jadi perpaduan rasa yang dan itu banyak diminati. Iya, awalnya orang aneh, tapi setelah mereka mencicipi ya memang nggak ada di tempat lain. Itu yang menjadi orang selalu datang ke sini. Mie Medan itu. Cocok juga mungkin pas hujan-hujan gitu ya. Ya itu malam sih biasanya kita pasarnya. Jadi kalau malam datang ke sini, basicnya orang ke sini mau ngopi dulu. Atau mungkin ada orang Medan ke sini kangen kopi Medan Pak. Ada pekerja dari migas dari luar kota gitu ke sini. Oh ini ada nih kopi tiam yang dulu pernah kita minum di daerah Singkawang atau di daerah Pontianak. Itu bisa dicicipi di Kabupaten Bojonegoro. Iya. Dengan lokasi yang bisa dibilang cukup strategis. Iya benar. Dekat dengan ini ya. Jalan Ahmad Tamrin yang padat banget itu kalau malam tidak terlalu minggir, nggak terlalu di tengah juga. Kita mencari lokasi yang nggak jadi lalu lalang juga banyak orang, cuman di sini jadi pusat aktivitas orang, Polres, perkantoran terus habis itu dari instansi pemerintahan. Jadi segmen pasar kita selain tadi yang kita bahas anak muda, kita juga membidik pasar mungkin saat istirahat bekerja itu atau mungkin sore setelah pulang mereka mau makan, mau ngopi dulu sebelum istirahat di rumah gitu bisa singgah ke sini. Dan di sini juga bisa memilih ya antara di dalam ruangan atau di luar. Yang mungkin suka ber-AC di sini jarang-jarang nih kopi kalau kopi ada AC-nya, di sini juga asik, terus di luar juga boleh. Iya. Dan apa lagi Mas fasilitas di sini? Ya yang jelas kita sejak awal mensajikan konsep dulu sih Mas. Jadi sejak awal orang-orang ketika datang, oh di sana ada tempat merah-merah, ada Chinese apa sih? Akhirnya mereka datang ke sini. Tapi yang kedua mereka tidak kecewa ketika hanya melihat konsep Cina ada Singapura kopi tiam. Selalu tetap teman-teman itu yang menjadi pasar utama. Tapi ketika datang ke sini mereka tidak kecewa dengan makanan bersama minuman yang memang benar-benar otentik. Artinya puas benar, sesuai gambar ekspektasi mereka. Jangan sampai mereka melihat dari luar aneh unik, tapi setelah datang ke sini ternyata makanannya nggak enak atau minumnya nggak cocok sama mereka. Itu yang tidak bisa yang itu menjadi faktor nggak boleh nih. Jadi kita harus, artinya keberlanjutan yang diharapkan. Benar. Artinya tidak hanya sekali beli. Jadi waktu bisa datang lagi. Jadi UMKM kan tidak hanya kita memasarkan menjual satu kali, tapi berlanjut 3 kali, 1 minggu. Bahkan teman-teman di sini ada yang mungkin 1 minggu 4 kali. Teman-teman dari pihak dari Polres tidak datang ke sini atau dari pihak-pihak teman-teman dari bank, istirahat sekolah-sekolah itu. Dan itu kan tulisan terlihat banget ya. Saya merasakan kayak tahun-tahun 60-70. Kenapa kok? Ide awalnya seperti apa sih buat itu? Tulisannya kan fontnya aja itu kan udah terasa banget sama warnanya juga. Ya, itu sebenarnya ide saya sih sama ide karena saya juga basicnya seneng desain. Kita buat sendiri, bahkan desain yang kita di sini juga kita ambil sendiri, kita coba kulik sendiri. Warna-warna juga kita padu padankan aja biar cocok. Bahkan sampai datang ke sini dengan musik 80-an, musik tebang kenangan itu yang menjadi vintage banget ya. Terasa
era-era mbah-mbah kita. Jangan sampai ketika datang ke sini lagunya R&B gitu. Cocok. Ya, jadi ini cocok banget untuk Anda yang mungkin pengen menikmati suasana yang beda, atau mungkin anak-anak sekarang kan juga mulai agak geser ya. Artinya mereka juga menikmati musik-musik lama, bahkan cenderung kesederhanaan. Apa ya, anak senja atau apa namanya? Anak senja. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, apa sih trik-triknya untuk memajukan di bidang UMKM sama Suyin? Pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Kita masih ngobrol sama Suying, owner dari toko kopi Dua Saudara. Saya harus ngerubah ini. Kenapa namanya kok toko, kok nggak warung? Iya. Ini tadi belum ini. Oh gitu, belum ya? Belum. Kita ya lagi-lagi soal branding sih mas, soal branding. Orang-orang nyebut, oh warkop, warung kopi biasa, atau mungkin kedai hari ini juga sudah biasa. Kita makanya itu kita tidak bisa dikatakan kayak warung juga enggak, karena warung itu bisa identik dengan harga yang lebih murah gitu, atau mungkin coffee shop dengan harga yang lebih tinggi. Makanya kita milih nama toko itu karena ya itu lagi-lagi soal brand, bagaimana kita memasarkan, oh ini ada toko, orang-orang nyebutnya nggak datang ke sana, oh, kopi kemana, ke warkop, ini nggak, ke toko. Jadi kita jemputkan teman-teman juga kemana, ke toko gitu. Artinya bisa bawa pulang gitu? Boleh dibungkus. Iya. Nah, sejak ini kan banyak sekali tuh atau mungkin warung kopi atau kan mungkin usaha apapun yang menghadirkan produk-produk yang mereka hadirkan. Bagaimana untuk tetap hidup bahkan sampai 2 tahun terakhir ini bisa bertahan? Karena kita banyak melihat usaha-usaha kopi banyak buka, hanya gede tapi hanya beberapa bulan bahkan setahun, setelah itu tutup hilang. Gimana sih mas? Ada? Ya memang itu menjadi tantangan semua UMKM sih mas ya. Ada pasang, ada surut gitu. Bahkan sebenarnya kalau boleh diceritakan ya, kita tidak bisa mematok, walaupun kita punya target sendiri dalam 1 bulan harus berapa omset kita gitu. Cuman kita tidak bisa terus mengacu itu untuk tetap dapat segitu gitu, karena ada momen-momen di mana terutama tadi ada pasang surut, kembali lagi ke pasar. Pasar kita anak muda, anak kuliahan yang punya duitnya tuh momen-momen tertentu. Ya, terutama yang masih ke aktivitas di luar kota. Jadi ada momen di mana mungkin hari raya atau puasa mereka pulang tidak ada aktivitas kuliah gitu, kembali ke Bojonegoro. Itu menjadi target pasar kita juga. Jadi tidak melulu soal bulan ini kita bagus, enggak gitu. Selain itu juga kita selalu menjaga komunikasi sih mas sama teman-teman pelaku UMKM juga gitu loh. Kita sharing ide, sharing pasar, kita ngobrol gitu. Saya dengar ada ini ya, sebuah komunitas atau perkumpulan antar owner gitu. Sebenarnya bukan dibilang komunitas juga, hanya semacam sharing aja. Jadi kita kadang-kadang dan mereka terbuka. Jadi bahkan teman-teman sesama itu sering tukar, bukan hanya tukar pikiran tapi tukar bahan baku juga. Oh, tukar bahan baku. Kadang, mas kita di sini lagi kurang roti nih mas, boleh nih mas malam hari kita tidak bisa nyetok ngambil dari supplier gitu, kita bisa saya tukar dulu, besok diganti gitu, atau mungkin es batunya lagi habis nih, ternyata jam 10 udah nggak ada pengiriman, akhirnya kita minta dulu ke sana, bisa diganti. Menarik. Itu sih. Itu artinya malah nggak ada saingan sebenarnya, saling support. Sejauh ini gitu. Karena ini kan kalau seperti itu berarti sudah mirip industri kopi gitu ya. Artinya saling menguatkan bagaimana kopi itu tetap di. Iya. Itu yang menjadi impian semua teman pelaku UMKM kopi khususnya sih mas. Jadi kita tidak mau terus saling menjatuhkan gitu, walaupun sebenarnya tetap ada apa namanya oknum-oknum lah. Iya. Kita tidak tapi harga ini cenderung stabil ya mas, maksudnya dari kompetitor dan sebagainya, ataukah mungkin memang ya punya jalan masing-masing lah? Iya, jadi kita tetap punya pasar sendiri.
ya cuman kita tetap menjaga komunikasi aja. Ya, bahkan kita kadang-kadang sering ganti nongkrong, jadi kadang-kadang teman-teman duduk ada nongkrong di sini, kita ganti ke kayak arisan gitu ya. Iya, walaupun sebenarnya juga kita saingan di pasar sih. Itu yang kita antisipasi banget, jangan sampai ada selek gitu aja. Iya. Nah, ini kan sudah 2 tahun dengan berbagai macam produk. Ada nggak Mas capaian yang ingin diraih nih tahun ini atau mungkin jangka panjang, pengen punya banyak? Iya. Target saya sih sebenarnya kalau kita bicara sama teman-teman ya Mas di UMKM khususnya di Bojonegoro, ada yang bilang UMKM itu kalau di kabupaten kecil gini jalan 2 tahun itu masih belum bisa dikatakan aman sih. Biasanya 3 tahun ke atas itu baru bisa dikatakan kita setelah itu bisa nothing tulus, karena mungkin modal, dari segi modal itu sudah kembali dan lain-lain. Cuman kalau ngomong capaian ya insya Allah sih kemarin udah ada tawaran untuk buka di Solo, Solo ya. Cuman kita masih ngobrol-ngobrol sama yang punya yang mau invest gitu sih Mas, karena kita belum berani, kita belum sampai belajar di mana mengelola manajemennya, terutama kayak manajemen franchise atau kita masih harus belajar lagi. Jadi ini masih tahap obrol-obrolan aja. Tapi kemungkinan ada. Kemungkinan 80% bakal terwujud. Tinggal nanti kita kesepakatan ya. Kesepakatan, supply-nya seperti apa, terus habis itu menunya seperti apa, siapa yang bakal tanggung jawab. Itu yang nanti bakal lebih dibahas lagi. Insya Allah. Kalau bicara tentang produk atau usaha, itu kan kadang dibutuhkan ini sih, promosi. Kalau toko kopi Dua Saudara ini memanfaatkan apa sih? Media apa? Atau mungkin hanya pertemanan saja? Atau mungkin ada media-media khusus? Iya, itu yang kadang mungkin lewat TV-nya? Enggak, malahan saya nggak pernah publis di situ. Iya, banyak pertanyaan dari teman-teman juga, bahkan di Instagram kita itu sendiri, kita nol mengikuti orang. Jadi kalau dicek tidak ada pengikutnya aja, tapi kita nggak ngikutin orang, itu jadi sombong gitu. Mas, kamu kok nggak pernah ngikutin orang? Ya itu ya, tapi kamu ketika tanya kayak gini berarti kamu kemakan gimmickku gitu. Makan gimmickku. Lagi-lagi kita kembali ke sosial media yang hari ini juga lagi menjadi ngetren. Banyak orang lihat, terus habis itu dari obrolan orang-orang sih Mas, ketok tular kalau istilahnya orang. Oh, di sana ada tempat baru nih, ada tempat ini nih makanannya enak nih, atau kopinya beda nih ya. Kita main ke sana aja, sambil juga kita masuk teman-teman komunitas juga, komunitas musik, komunitas yang hari ini sih yang ini terutama musik sama anak UKM kampus sih Mas. Itu yang bisa datang ke sini. Tapi nggak pernah sampai ke sana ngedarin apa itu namanya brosur atau enggak? Pengen. Kita sebenarnya pengen sih buka kayak stand gitu di bazar atau apa. Cuman masih belum keturutan aja. Cuman pengen banget. Kalau dari ini juga pelayanan nanti berjubel. Iya. Sebenarnya tempat kita sendiri banyak orang yang bilang Mas kurang besar Mas, karena kalau pas banyak customer nggak ada tempat duduk. Itu juga jadi gimmick lagi, balik lagi ke branding kita. Orang datang ke sini kalau seumpama nggak ada kursi ya silahkan pulang gitu aja. Ada juga gitu. Jadi kita mempertahankan kursi terbatas, tempatnya terbatas, walaupun itu yang mungkin jadi apa ya, identitas dari. Jadi terbatas itu kan kadang terbatas itu kan mahal, itu juga gimmick lagi. Gimmick lagi. Oh, misalnya pas lagi sepi kayak tadi ada customer yang datang ke sini. Oh, kayak kemarin ke sini nggak dapat tempat duduk Mas, akhirnya pulang. Ya mohon maaf, jadi kan memang tempat duduk kita terbatas. Mungkin lah waktu bisa datang lagi. Kita main gitu aja. Menarik. Dan ada nggak misal yang nyari Mas Wing kesulitan terus nyarinya di sini? Ada alasan khusus? Aku ke tokomu nih, tapi kamu harus ada. Saya bahkan jarang kesini sih Mas. Jadi saya kalau sama adik itu sama pemilik
kita bagi tugas. Bagi Jadi tugas. saya itu di bagian manajerialnya untuk mengelola uang, terus habis itu manajemen uangnya, terus pendapatan supaya produk. Kalau habis bisa telepon saya yang bantu untuk Jadi ambilkan. udah ada bagi tugas sama adik ya? Iya, adik Jadi yang adik fokus di sini. full produksi sama pelayanan, Benar. Mas Wi manajemen, Ya, termasuk kalau ada produk yang Benar. bahan-bahan yang kosong, itu yang Menarik adik ya? saya bantu. menarik. Jadi banyak di antara kita kadang bingung deh memulai usaha, kan Mas Wi ini kan sibuk Enggak ada di tugas. medianya, terus ada adik gitu ya. Jadi emang kolaborasinya memang sejak kecil apakah memang sering ini kerja sama kolaborasi? Kalau kakak adik itu kan biasanya kan Sekarang berantem ya Mas. Nggak, kebetulan memang saya lagi akur-akurnya sih Lagi tahun-tahun ini, akur-akurnya. lagi akur-akurnya, Semoga akur terus. terus ditambah dengan bisnis bareng, akhirnya tambah akur sih, di gitu aja. Lagian juga itu juga kembali lagi ke branding Mas. Sebenarnya. Saya menyadari bahwa kita sadarnya semakin tua kok circle kita juga terbatas banget gitu loh. Mungkin circle saya hanya teman-teman di perusahaan, karena saya juga lebih aktif di CTV-nya atau teman-teman di pemerintahan gitu. Nah, sedangkan saya memang sejak awal sama adik komitmen adik di posisi di sini untuk mengelola ini, dia lebih punya circle yang muda gitu, yang baru, itu bisa menarik orang ke sini. Oke, baik. Ini hampir di penghujung, Mas. Ada nggak tips yang mau memulai usaha? Apalagi yang mungkin di antara mereka sudah mulai kerja, tapi usianya mungkin sudah 40, 50. Ini kan sudah mendekati masa-masa purna, masa-masa yang nggak akan kepakai gitu lah. Nah, untuk memulai Itu banyak lagi banyak sekali pertanyaan seperti itu Mas ya. Terus, saya sih ya sebenarnya belum waktunya saya ngasih wejangan itu. Kita sharing-sharing aja lah. Intinya kalau kita mau bikin usaha ya jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Cuman tetap harus sesuai apa yang kita bidik dulu. Kalau memang makanan, F&B ya harus kita F&B itu, habis itu kalau mau bikin kopi atau usaha seperti sablon dan lain-lain juga harus dibidik pasarnya dulu, ada enggak, habis itu supply-nya ada enggak, jangan-jangan kita jualan kopi tapi kita nggak tahu nih pasarnya siapa, terus itu kita belinya di mana kita belum tahu. Terus habis itu yang kedua sabar dan konsisten sih Mas. Kadang-kadang ada yang bilang, wah bulan ini bagus nih penjualan kita, tapi bulan depan kita belum tahu. Kadang-kadang kita nggak sampai target 50%, nggak sampai target ya itu ngeluh. Bahkan cicilan untuk bulan depan belum cukup nih. Itu hanya cukup untuk bayari teman-teman karyawan aja, sedangkan kita masih harus nyisikan uang untuk sewa, listriknya, wifi yang kebetulan juga harus selalu sedia. Ya intinya itu sih, sabar, telaten, konsisten aja. Jangan ojo kaget kalau memang pasar-pasar saat ini kopi lagi mahal. Ya biji kopi hari ini lagi mahal-mahalnya sih. Naik 50%. Naik 50%? Naik 50%. Biasanya biji kopi 100, ada 150, sekarang jadi 200, 250. Kenapa? Karena minat ini ya, banyak kafe yang buka baru atau gimana? Itu kurang tahu sih. Tahu. Nah, itu di tingkat pengpula, ada yang di petani-petaninya yang tahu. Kita sebagai owner pemilik kedai kopi hanya ya kalau memang naik harus menyesuaikan gitu aja. Kalau menyesuaikan bisa dinaikin harga ataukah mungkin dikurangi kualitas? Nggak mungkin kualitas. Jangan. Kita juga nggak bisa menaikkan harga juga sih Mas. Nanti takutnya teman-teman malah kaget, malah lari itu loh. Karena menurutku harga di sini sudah pas sama kantongnya anak-anak mahasiswa juga, sama pegawai-pegawai juga. Kalau kita naikkan juga takut beresiko. Iya, kalau menurunkan kualitas juga itu nggak bagus juga gitu. Ya kita pintar-pintar memanage aja. Jadi tadi ya harus benar-benar pasar dulu. Di pasar dulu. Terus, passion nggak? Saya sendiri sebenarnya nggak punya passion. Ya, nggak ada passion. Karya semua bisa dipelajari. Ya? Insya Allah bisa dipelajari. Bisa disukai juga. Bahkan ya kita baca-baca literasi kan banyak di YouTube juga banyak. Oke. Gitu.
Baik, Mas Ving, terima kasih. Kopinya mantap. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan nggak nih yang mungkin mau ngopi di sini boleh? Alamat. Oh ya, kita di sini kopi Dua Saudara, kopi tiam yang mungkin bisa dikatakan kopi tiam pertama di Bojonegoro, walaupun sebenarnya sudah ada lain-lain. Teman-teman silakan datang, kita di sini punya menu-menu khas dari Singapura, dari Melayu, ada kopi C, kopi O, kopi peng, ada teh tarik. Di situ kita punya nasi lemak, mie Medan, ada mie ayam bakmi, ayam char siu gitu banyak. Ya semoga bisa diterima lah untuk selanjutnya. Oke, sukses selalu. Baik, itu kawan, kita sudah ngobrol banyak. Semoga menginspirasi untuk kita semuanya. Bahkan yang mungkin pengen suasana yang beda, pengen ke Singapura tapi belum kesampaian, bisa menikmatinya di sini. Ya, di toko kopi Dua Saudara. Ya, saya Iwan pamit. Sampai ketemu lagi dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi. Mantap.